Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Tapi di luar jendela masih gelap seperti tengah malam. Tidak ada sinar matahari, tidak ada bayangan, tidak ada tanda bahwa siang pernah datang. Dan kondisi ini bukan cuma sehari, bukan seminggu, tapi bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Fenomena ini nyata, terjadi setiap tahun. Dan inilah 10 negara di dunia yang mengalami malam kutub, masa ketika matahari benar-benar tidak terbit sama sekali. Fenomena ini disebut malam kutub. Terjadi di wilayah yang berada dekat atau di dalam lingkaran Arktik dan Antartika. Saat musim dingin tiba, posisi bumi membuat matahari tidak pernah muncul di cakrawala. Siang berubah jadi senja panjang, lalu kembali gelap total. Pertanyaannya, bagaimana rasanya hidup tanpa matahari? Apakah orang-orang hanya tidur sepanjang hari? Apakah mereka merasa terisolasi dan depresi? Atau justru menemukan cara unik untuk menikmati kegelapan? Di video ini, kita akan menjelajahi 10 negara yang mengalami fenomena tanpa matahari, dari Norwegia sampai Antartika. Sekarang, kita mulai perjalanan ke utara dunia. Norwegia, Tromsø dan Svalbard. Di utara Norwegia, tepatnya di kota Tromsø dan Kepulauan Svalbard, matahari menghilang dari akhir November hingga pertengahan Januari. Lebih dari 2 bulan tanpa matahari. Tapi yang menarik, kota ini justru hidup. Lampu-lampu kota menyala hangat. Kafe tetap ramai. Orang-orang tetap bekerja seperti biasa. Banyak warga menggunakan lampu terapi cahaya untuk menjaga mood dan ritme tubuh. Sauna jadi rutinitas. Olahraga tetap jalan. Dan saat malam benar-benar pekat, langit sering dihiasi aurora borealis. Hijau, ungu, bergerak perlahan di langit gelap. Tromsø bahkan dijuluki ibu kota cahaya utara. Tanpa matahari, tapi justru punya pertunjukan cahaya paling indah di bumi. Swedia, Kiruna. Di utara Swedia, kota Kiruna mengalami malam kutub dari Desember sampai pertengahan Januari. Siang hari hanya berupa cahaya biru samar beberapa jam, lalu kembali gelap. Untuk bertahan, warga banyak mengonsumsi makanan kaya vitamin D, ikan berlemak, susu fortifikasi. Tapi yang paling khas adalah tradisi fika. Fika bukan sekedar minum kopi. Ini momen berhenti sejenak, duduk bersama, ngobrol. Dalam gelap panjang musim dingin, bangunan sosial jadi matahari mereka. Karena kadang yang menghangatkan bukan cahaya, tapi kebersamaan. Finlandia, Lapland. Di wilayah Lapland, utara Finlandia, malam kutub berlangsung sekitar 50 hari. Gelap hampir total. Namun budaya sauna menyelamatkan segalanya. Sauna bukan cuma tempat berkeringat, tapi ritual relaksasi, pembersihan, dan menjaga mental tetap stabil. Menariknya, di kota Rovaniemi terdapat Santa Claus Village. Meski tanpa matahari, tempat ini tetap dipenuhi wisatawan. Lampu Natal berkilau, salju memantulkan cahaya. Suasananya terasa seperti negeri dongeng musim dingin. Gelap, tapi justru terasa magis. Islandia. Bagian utara Islandia mengalami sekitar 1 bulan tanpa matahari. Penduduknya sangat disiplin menjaga jadwal tidur. Lampu terapi membantu menirukan cahaya pagi. Festival musim dingin tetap dirayakan. Makanan tradisional seperti ikan kering, daging fermentasi, dan domba asap jadi bagian dari budaya bertahan hidup. Bagi mereka, musim dingin bukan musuh, tapi bagian dari identitas bangsa. Kanada, Nunavut. Di wilayah Nunavut, utara Kanada, matahari bisa hilang selama 2 bulan. Suhu bisa turun sampai -40 derajat Celcius. Suku Inuit menggunakan lampu minyak tradisional dari lemak hewan untuk penerangan. Radio menjadi alat komunikasi utama karena sinyal televisi terbatas. Di sini bertahan hidup bukan soal kenyamanan, tapi soal kebiasaan dan warisan budaya. Rusia, Norilsk. Kota Norilsk di Siberia, bagian dari Rusia, mengalami malam kutub dengan suhu ekstrim hingga -50 derajat Celcius.
Saat matahari menghilang dari akhir November hingga pertengahan Januari, kota ini seperti membeku dalam senyap. Langit gelap, jalanan tertutup salju tebal, dan napas berubah jadi uap putih setiap kali orang berbicara. Penduduk mengenakan mantel bulu tebal. Lapisan pakaian jadi pelindung utama. Topi, sarung tangan, sepatu khusus tahan beku semuanya wajib. Namun Norilsk juga dikenal sebagai pusat industri nikel terbesar dunia. Cerobong pabrik berdiri di tengah lanskap es. Polusinya tinggi. Asap industri kadang terlihat kontras dengan salju putih bersih di sekitarnya. Di satu sisi, pemandangannya dramatis. Di sisi lain, keras dan penuh tantangan. Gelap dari matahari dan kelam dari asap pabrik. Tapi bagi warga Norilsk, ini rumah. Tempat hidup terus berjalan walaupun dalam suhu yang tidak ramah. Greenland, Kanaak. Di utara Denmark, wilayah Greenland, kota kecil Kanaak mengalami malam kutub dari November hingga Januari. Di sini, kegelapan bukan hal baru. Penduduk sudah biasa hidup mengikuti ritme alam. Suku Inuit berburu sela dan beruang kutub. Perjalanan berburu dilakukan dengan kereta anjing melintasi hamparan es luas yang sunyi. Hasil buruan menjadi makanan, pakaian, dan bahan bakar. Tidak ada yang terbuang. Rumah-rumah sederhana diterangi lampu hangat di tengah suhu minus 30 derajat Celcius. Angin Arktik berhembus tajam, tapi komunitas tetap solid. Kehidupan di sini keras, akses terbatas, alam tak bisa ditebak, tapi tradisi membuat mereka kuat. Pengetahuan turun-temurun menjadi bekal bertahan di dunia yang gelap dan dingin. Alaska, Utqiagvik. Di kota Utqiagvik, bagian dari Amerika, matahari menghilang lebih dari 60 hari setiap musim dingin. Gelap total dari akhir November hingga akhir Januari. Meski begitu, kehidupan tidak berhenti. Sekolah tetap buka, anak-anak tetap belajar, bisnis tetap berjalan seperti biasa. Lampu jalan menyala sepanjang hari. Salju memantulkan cahaya bulan menciptakan kilau lembut di malam panjang. Snowmobile jadi kendaraan utama. Tanpa itu, sulit bergerak di jalanan bersalju dan es yang licin. Setiap tahun ada festival berburu paus tradisional yang mempererat komunitas lokal. Perayaan itu bukan sekedar tradisi, tapi simbol ketahanan budaya masyarakat asli Alaska. Karena di tempat seperti ini, kebersamaan adalah sumber energi utama. Bukan matahari yang menghangatkan, tapi solidaritas. Antartika. Di benua Antartika, malam kutub berlangsung 6 bulan penuh. Dari April hingga September, matahari tidak pernah muncul di cakrawala. Langit hanya dihiasi bintang dan kadang cahaya aurora selatan. Beberapa stasiun penelitian seperti Amundsen Scott South Pole Station benar-benar tanpa matahari setengah tahun. Suhu bisa menyentuh minus 80 derajat Celcius. Angin terasa seperti menusuk kulit. Para ilmuwan hidup dengan rutinitas ketat. Bangun, bekerja, berolahraga di dalam ruangan, makan bersama, lalu beristirahat. Olahraga di dalam ruangan, nonton film, permainan tim kecil untuk menjaga kewarasan. Karena dalam kegelapan dan isolasi panjang, kesehatan mental sama pentingnya dengan ketahanan fisik. Mereka sering disebut astronot di bumi, karena kondisinya mirip misi luar angkasa, terpencil, ekstrim, dan penuh disiplin. Terisolasi, sunyi, ekstrim, tapi juga penuh dedikasi untuk ilmu pengetahuan. Skotlandia, Shetland, dan Orkney. Di Kepulauan Shetland dan Orkney, bagian dari Skotlandia, matahari hanya muncul sekitar 3-4 jam saat musim dingin. Langit sering berwarna abu-abu kebiruan. Siang terasa singkat, seperti jeda kecil di antara dua malam panjang. Tidak sepenuhnya tanpa matahari, tapi cukup untuk membuat waktu terasa berbeda. Untuk melawan suasana kelam, ada festival api Viking. Parade obor menyala terang di tengah udara dingin. Sebuah kapal Viking simbolis dibakar sebagai puncak perayaan. Api menjadi simbol cahaya dan kekuatan komunitas. Di tengah angin Atlantik yang keras, warga tetap berkumpul di rumah-rumah hangat, minum teh, berbagi cerita. Udara di sini termasuk yang terbaik di Eropa. Segar, bersih, tajam. Mungkin mataharinya singkat,
tapi semangat warganya tidak pernah redup. Hidup tanpa matahari terdengar menakutkan, tapi dari Norwegia sampai Antartika, kita melihat sesuatu yang menarik. Manusia selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Mungkin kegelapan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu hanya musim yang harus dilewati. Menurutmu, sanggup nggak hidup 2 bulan tanpa matahari? Tulis pendapatmu di komentar.